Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamin nasir yawmin la rayba fihi Allah ala kulli shay'in qadir ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidatin Allaha sami'un basir. Asyhadu an la ilaha illallah basirun nadir wa sirajul munir al-mab'usu bi asasil haqq wa usul iman wal khudu' lil maliki dayyan sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqazi tuli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua yang hari ini hadir, yang mohon maaf al-fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak akan mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurusnya, ketua dan seluruh jajaran pengurus majelis ibu, wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, yang pakai seragam ataupun yang tidak, yang sudah lunas ataupun yang 3 bulan lagi cicilannya. Udah lunas? Soalnya kalau yang belum lunas kelihatan lecak banget. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini. Ini pertama kalinya juga saya ngajar penuh banget ini masjid. Apa karena kekecilan? Biasanya mampirnya di Masjid Al-Barakah, biasanya mampirnya di Masjid At-Taqwa, Uswatun Hasanah. Sekarang kita mampir ke tempat ini. Salah satu sunnah nubuwah adalah ta'aruf. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bambang Syuhada, atau kawan-kawan dai memanggil saya dengan sebutan Abu Syahidah. Yang penting jangan Abu Jahal atau Abu Lahab. Dari namanya Bambang, saya asli dari Jawa, Tegal. Cuma tampangnya Jakarta, dialeknya Padang, jenggot Timur Tengah, mata India, pakaiannya Pakistan. Begitu. Status menikah, doakan mudah-mudahan akan bertambah lagi anak saya. Kalau tidak, mudah-mudahan saya segera bisa nikahin anak yang pertama. Jadi saya punya cucu dan anak. Aktivitas saya sehari-hari terapis gangguan jin dan sihir. Jadi hati-hati yang duduk di belakang, jin demen banget yang di belakang. Apalagi sambil nyender dan kaki dilurusin. Kok jadi maju ke depan? Saya tinggal dekat di komplek pabrik samping Duta Bintaro. Mudah-mudahan kalaupun ini pertemuan kita yang terakhir, insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ambil sebuah nasihat dari kitab Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya'tiyal waqti, akan tiba nanti masanya. Setiap orang tidak lagi mampu menahan air mata. Akan tiba nanti masanya setiap orang gak mampu lagi menahan air matanya. Dia akan nazarul ainul ma, bercucuran air mata. Bahkan sayati al-waqti, akan tiba masanya di antara kita sambil memegang dadanya. Bisadrika harazumin, lantas keluar dari mulutnya sakit, ya Allah, sakit. Akan datang masanya setiap orang nanti yang kuat menjadi lemah, yang sombong menjadi rendah hati. Akan datang nanti masanya kita akan menjadi orang yang paling tidak berdaya, yang keluar dari mulut kita cuma ucapan ya Allah, ya Allah. Jadi tegang. Akan datang nanti masa ibu akan bercucuran air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama, para salafus salih, kalau mereka dapat ujian,
kalau mereka dapat musibah, kalau mereka dapat sakit yang mereka derita, baik itu fisik atau kemudian hati mereka, mereka nggak pernah mengucapkan kalimat istighfar. Nggak pernah. Mereka mengucapkannya justru sebaliknya. Mereka mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah setiap kali ujian yang datang pada mereka, musibah yang datang pada mereka, sakit yang datang pada mereka. Mereka mengucapkan hamdalah. Kita istighfar atau hamdalah? Kebanyakan kita istighfar. Ya Syekh, apakah salah kalau saya mengucapkan istighfar? Enggak salah. Yang salah adalah ketika engkau mengucapkan kalimat istighfar menggunakan kata koma bukan titik. Astagfirullah, titik. Jangan koma. Kalau Anda koma, astagfirullah, ya Allah dosa gua apa? Malaikat nyaut di atas, banyak. Titik, bukan koma. Jangan lupa dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, setiap orang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala 99 kali dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada saya, Ustaz, saya banyak banget ujiannya. Saya ditimpa ujian, baru saja sehat suami saya, lantas anak saya sakit. Anak saya kemudian sehat, ayah saya sakit. Datang, Ustaz, saya banyak banget ujiannya. Saya minta ngomong begini kepada saya, ngomong begini. Hitung ujian kamu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 13, Ustaz. Kalau begitu masih ada 86 lagi. Banyak. Allah memang menjadikan ujian buat kita untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajarlah kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, para salafus salih itu sesungguhnya kalau datang ujian pada mereka bukan kalimat istighfar yang keluar, tapi kalimat hamdalah. Mereka mengucapkan puji syukurnya sama Allah. Kenapa sampai mengucapkan kalimat hamdalah mereka? Karena mereka sadar ujian yang mereka hari ini terima, musibah yang mereka hari ini dapatkan, sakit yang hari ini mereka timpa, sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wow. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, seseorang nanti di padang mahsyar itu cuma dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama disebut dengan ahlul afiyah, yang kedua disebut dengan ahlul musibah. 2 kelompok. Siapa ahlul afiyah? Ahlul afiyah adalah orang yang tidak pernah mendapatkan ujian atau sedikit banget ujiannya. Sehat terus. Gak perlu dia harus minum amlodipin, gak perlu malamnya dia minum metformin, gak perlu kemudian dia minum amlodipin harus diikat dengan kandesartan, gak perlu harus diikat dengan katopril atau aspilen, gak perlu dia kemudian harus minum obat simvastatin, gak perlu hanya untuk jalan dia minum gabapentin atau meloxicam, gak perlu kalau dia tidur harus minum esilgan. Susah esilgan dia minum formula 44, susah formula 44 dia minum antimo 2 butir. Gue bukan tukang obat. Dia nggak pernah tuh orang afiyah. Tapi berbeda dengan ahlul musibah, dikasih ujian berulang-ulang. Lagi sayang-sayangnya sama suami, lagi cinta-cintanya sama suami, baru nikah, panggilannya saja bebek. Suaminya manggilnya Cayang, C-A-Y-A-N-K, Cayang. Ya kalau WA ikan hiu makan komputer, I love you forever. Yang istrinya nyaut ikan hiu, melayang-layang, I love you sayang. Dan catat dulu. Baru beberapa bulan Allah ambil tuh suaminya. Nangislah dia, derai air mata. Ujian datang pada dirinya. Ada yang kemudian sudah merindukan seorang anak. Ya Allah, saya kangen dengan
dia seorang anak. 2 bulan dia timang dengan perasaan bahagia, tapi kemudian 2 bulan itu kemudian tiba-tiba terkena penyakit panas tinggi, kejang, masuk ruang NICU, meninggal. Ujian datang. Ada yang kemudian, saya sudah kangen banget, saya pengen punya anak. 10 tahun dia nunggu, kemudian seorang anak datang, ujian pada dirinya, dikasih anak, tapi kemudian ternyata Allah uji anaknya, ternyata menjadi anak yang kondisi berkebutuhan khusus. Palanya besar, badannya kecil, hidrosefalus. Palanya kecil, badannya besar, mikrosefalus. Mongoloid, Down syndrome, ASD, ADHD. 2 tahun belum bisa ngomong, nangis. Ujian datang berulang-ulang. Akan datang masanya memang Allah akan menguji benar sama kita semua, untuk membuktikan kemudian keimanan kita sama Allah. Ahlul musibah datang ujian terus menerus. Nanti di padang mahsyar itu cuma 2, ahlul afiyah dan ahlul musibah. Lantas kemudian Allah berkata bahwa ahlul musibah ke hadapanku. Ahlul musibah lantas ditimbang semua kebaikannya di sebelah kanan dan ditimbang semua keburukannya di sebelah kiri. Lantas ternyata dosa-dosanya di sebelah kiri itu sudah nggak ada kecuali cuma sedikit, sementara dosa kebaikannya besar. Karena dia di dunia ditimpa dengan begitu banyak ujian, dia bersabar. Ditimpa dengan begitu banyak ujian, dia reda, dia ikhlas. Mudah-mudahan kita ya. Mudah-mudahan kita. Amin. Yang gak perlu teriak tiap malam. Baik. Asal pulang buat kamu. Biasa aja, keles. Cara Allah ngapusin dosa kita gampang, biasa aja. Lantas Allah berkata kepada para ahlul musibah, berikan dia kemudian 3 kemudian kebaikan. Apa kebaikan yang pertama? Yang pertama khairah, kebaikan di padang mahsyar di akhirat cuma 1, surga. Tempatkan dia sebagai ahlul jannah. Yang kedua, tempatkan dia manzilah di tempat yang paling tertinggi, yang membuat orang kemudian akan nengoknya sampai pandangannya hilang saking tingginya. Yang ketiga, nanti dia akan dapatkan afiyah, kesehatan, kekuatan untuk bisa berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Sab'atusab, padahal matahari ada di atas kepala mereka, panas, tapi dia mampu berdiri dengan gagah. Panas nggak sekarang? Panas kan? Panas. Gak mempan sekarang sunblock, sunscreen. Gak mempan sekarang skincare, Wardah, Aporal, produk Malaysia sapi yang butirannya ada emas di dalamnya. Gue promo. Gak mempan. Nanti di sana ada 7 matahari di atas kepala. Setiap orang nanti akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, berdasarkan amalannya masing-masing. Dan ahlul musibah aman. Ahlul afiyah melihat ahlul musibah begitu, apa yang kemudian? Lihatlah dalam hadis riwayat Muslim, dia ngomong sama Allah, "Ay Rabbi, kalau saya tahu bagaimana kemudian ternyata ahlul musibah akan mendapatkan kebaikan yang besar, ya Allah, uji saya setiap hari kalau perlu di dunia. Kalau perlu iris-iris daging saya, potong-potong daging saya, agar saya tetap bisa bersabar, ikhlas, dan nanti saya mendapatkan 3 kebaikan di akhirat." Mau gitu? Kagak. Yang bilang mau jelas, fitrahnya kita kagak mau diuji, betul? Gak mau. Tapi kalau nanti datang ujian sama kita, kita yakinkan diri kita bahwa kita akan segera mendapatkan kebaikan yang besar. Makanya wajar kalau lantas kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tibun Nabawi lantas ngomong begini sama kita. Ngomong begini sama kita, nasihatnya 3.
Alamul jismil lati nasairu biha. Sakit yang engkau rasa, ujian yang kau terima, musibah yang kau dapatkan, sakit yang kau hari ini dapatkan, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Huwa dawa, sesungguhnya adalah obat li amradul qalbu, dari penyakit hatimu. Kita sakit, kita dapat musibah, tapi dibilangnya obat. Bisa nggak nerima gitu? Harusnya bisa. Obat apa Ustaz? Obat dari kesombongan dirimu. Gara-gara kita sehat terus, kadang kita sombong, memang sehat terus. Sampai kemudian berkata kepada lakinya yang sakit-sakitan, lemah banget jadi laki. Lemah banget jadi laki. Ada yang begitu tuh? Ada? Ganti aja istrinya begitu. Ada. Gak usah sombong, wala tamsi fil ardi maraha. Gak usah sombong kamu jalan di muka bumi. Akan datang masanya orang yang kuat jadi lemah, orang yang lemah lantas menjadi. Akan datang masa. Tugas kita cuma memperkuat kesabaran, keikhlasan ini jadi obat agar kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Makanya wajarlah kalau sampai kemudian Dr. Abdullah Nasibuwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad sampai ngomong begini, kalau mau ngelihat orang cinta atau tidak sama kita, kalau mau ngelihat kemudian suami cinta atau tidak sama kita, kalau mau ngelihat anak itu cinta sama kita atau tidak, lihatlah pada dua hal. Yang pertama pada saat kita tua, yang kedua pada saat kita sakit. Wow. Jadi kalau mau ngelihat kemudian ternyata suami pengen ngelihat istri sayang sama kita, enggak, lihatlah saat kita sakit. Nyuciin enggak, ngelapin enggak, nyebokin enggak, ya Allah. Kalau ada istri yang begini nih, jangan dikubur kalau belum mati. Nah iyalah, Bu. Kalau mau ngelihat suami cinta atau tidak sama ibu, lihat apakah kalau ketika ibu sakit, ma nggak usah nyapu, gua yang nyapu, ma nggak usah nyuci, gua yang nyuci, ma nggak usah masak, biar gua yang masak. Ya Allah, begitu nggak lakinya, ma? Begitu. Ma, begitu nggak lakinya? Ya. Enggak. Ya. Ganti. Ya itu sama aja. Atau justru sebaliknya, emak sakit tetap nyapu, emak sakit tetap masak, emak sakit tetap nyuci. Bu, kalau mau ngelihat kemudian anak sayang atau tidak, lihatlah saat kita sakit. Saya hampir 4 tahun kerja di rumah sakit Darmais sebagai cuma tim rohani. Tugasnya cuma membacakan doa, karena orang-orang yang masuk rumah sakit Darmais, apa yang terjadi, Bu? Sudah cuma dipantau kalau monitor, pasang micu, MGT masuk semuanya, Bu, selang, kanker, tumor, kelenjar getah benih, cuma dipantau gitu, Bu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hampir mampus, hampir mampus. Hampir 3 tahun, Bu. Kerjaan saya cuma bacain doa agar diangkat penyakitnya atau dimudahkan kematiannya. Cuma bacain doa, kadang saya bacain yang ini, yang meninggal sebelahnya. Mungkin sebelahnya pengen ngomong, kok gue kagak didoain. Beda jalur. Pemuka ibadah lain juga datang untuk ngedoain. Di sana bebas banget. Bebas pada ngedoain agar diangkat penyakitnya atau dimudahkan kematiannya. Bu, bayangkan di Darmais awal-awal bisa jadi anak yang ngerawat, tapi ada yang sampai sudah beberapa bulan anaknya nggak pernah lagi datang, ditelepon ternyata udah nggak bisa lagi, kemudian diangkat, diblokir, didatangi rumahnya anaknya sudah pindah. Hebatnya rumah sakit Darmais masih menjaga dan merawat. Kalau mau ngelihat kemudian orang sayang atau tidak, Bu, lihat. Tapi kita kagak pengen sakit. Betul? Kenapa? Makanya Rasulullah ajarkan doa kepada kita semua, Bu. Bacalah setiap kali selesai sholat. Doa ini biasa kita tahu, tapi jarang kita baca dan kita dawamkan setiap kali selesai sholat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
Allahumma afini fi basari la ilaha illa. Cuma minta itu. Allahumma afini fi badani, Allah sehatkan badanku. Kenapa engkau mintanya sehat badan, bukan sehat hati? Kenapa mintanya sehat badan ya Allah? Agar nanti kalau gua nanti sudah senja, kalau nanti saya kemudian sudah tua, gua kagak ngerepotin siapapun. Betul? Supaya nggak ngerepotin bu. Saya nggak pengen ngerepotin suami saya nggak pengen ngerepotin anak-anak saya. Saya takutnya bisa jadi orang terdekat dengan kita kagak sabar kalau kita kemudian sakit. Maka minta sehat bu. Jadi kalau hari ini ibu batuk, pagi, sore meninggal. Ada yang batuk? Nggak ada. Nggak usah tegang, nggak usah tegang. Supaya nggak ngerepotin siapapun. Jadi kita kematinya dalam keadaan sudah nggak ngerepotin siapapun. Karena anak kita belum tentu sabar. Belum tentu sabar menjaga kita saat kita sakit. Berapa banyak yang kemudian orang tuanya sakit bu, diabaikan. Banyak yang datang ke tempat saya cuma minta untuk bekam, orang tua sudah senja. Saya tanya, Kong, sama siapa kesini? Sama ojek pangkalan, Ustaz. Anak gak punya? Punya. Anak berapa? 6. Gak ada yang bisa nganter anak? Gak ada, Ustaz. Pada kerja. Terus Kong nanti pulang gimana? Ya Ustaz, tolong cariin ojek lah. Gue yang ngobatin, gue. Banget. Aktivitas saya itu relawan di Panti Jompo dulu. Sekarang jadi relawan dai pemurtadan. Dulu saya relawan bencana tsunami di Aceh, saya ada di Aceh. Kerjanya ngangkut mayat. Terus saya jadi relawan Panti Jompo. Jadi datang ke Panti Jompo kemudian ngajak mereka cuma tausiah, zikir, muhasabah. Sedih. Terus saya sekarang jadi relawan dari pemurtadan ke daerah-daerah terpencil. Relawan Panti Jompo itu bu, dari awal sampai akhir kita akan melihat kemudian kita berdarah air mata karena kita akhirnya mengacak pada diri kita sendiri. Ada seorang ibu, mudah-mudahan hati kita seperti ini. Mudah-mudahan hati kita seperti ini. Rata-rata 80% Jabodetabek itu rata-rata Panti Jompo itu rata-rata diantar sama anaknya. Cuma media sosial saja kemarin cuma tampak 1 begitu. Tapi sebenarnya lebih banyak. Mudah-mudahan hati kita seperti ibu ini yang ketika saya tanya. Memang betul kata Imam Ghazali bu. Kalau kata Imam Ghazali orang yang usianya di bawah 30 hatinya segini, masalahnya segini, muat gak? Hatinya segini, masalahnya segini, muat gak? Makanya anak-anak kemudian di bawah usia 30, anak muda santai aja. Tapi orang yang sudah tua, bu, kata Imam Ghazali hatinya segini, masalahnya segini, muat gak? Gak muat. Kalau ibu gak punya sifat seperti apa yang kemudian wanita yang diletakkan seorang ibu di Panti Jompo ini, maka sesungguhnya kita akan berdarah air mata terus di setiap usia segini. Wanita itu saya tanya, nangis karena ketika saya ngisi tausiah dia nangis bercucuran air mata. Selesai saya tanya karena kita ngasih hadiah satu persatu. Ma sedih. Ma udah berapa lama di Panti Jompo? Nggak tahu. Ma kesini sama siapa? Diantar anak. Anak suka jenguk Ma. Berapa lama sudah nggak jenguk? 4 tahun. Ya saya tanya lagi, Ma marah sama anak? Ma kecewa dengan anak? Enggak. Ma sakit hati sama anak? Enggak. Kenapa Ma gak marah dan kenapa Ma gak sakit hati dan Ma gak kecewa? Jawabannya bu, ini nanti kita jadi seperti orang tua seperti ini. Dia jawab, Ustaz, kalau saya marah sama anak, Allah marah sama anak saya. Kalau saya kecewa sama anak, Allah kecewa dengan anak saya. Maka saya gak akan pernah marah. Saya redha, saya ikhlas dan saya maaf. Bisa begitu bu. Kita harus
Benarlah kata Rasulullah, la sa'adatu at-tafal malam yakununa ka'al-aba'u fi zalik. Enggak ada anak yang bisa bahagia kecuali ada doa orang tua yang dititipkan kepada dirinya. Jadi nanti ibu, nanti kalau kita kemudian sudah semakin senja, makin tua, kita ditimpa ujian terus, lantas anak nggak mau menjaga dan merawat kita, redain. Saya ridho, saya ikhlas. Anakmu nggak jaga kamu, saya ridho, saya ikhlas. Anakmu ninggalin kamu di rumah sendiri, saya ridho, saya ikhlas. Anakmu nggak mau merawatmu, dia ingin kemudian tinggal bersama dengan istrinya, tapi nggak mau merawatmu yang sudah senja dan papa, saya ridho, saya ikhlas, saya maafin. Sanggup? Insyaallah. Oh, mukanya beda. Ridho ini berharap. Makanya rumah terbaik bukan apa yang hari ini kita tempatin. Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Awlad, rumah terbaik bukan apa yang kita tempatin hari ini. Rumah terbaik adalah hati anak-anak kita semua. Yang nanti dia ngomong, emak gak boleh tinggal sendiri, emak tinggal sama saya. Emak gak boleh kemudian sendiri, emak biarin sama saya. Doain terus ya mak, anak kita ya mak. Jadi ridhoin saja ujian yang ada kita. Nanti cara Allah menghapus semua kesombongan kita. Maka minta sehat sama Allah agar gak ngerepotin siapapun. Itu yang pertama. Sampai jam berapa kita? Jadi yang pertama menghapus kesombongan. Kita jadi alhamdulillah kalau nanti kita sakit. Ya alhamdulillah ya Allah, emang gua nggak boleh sombong. Akan datang masanya kita semua sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alamul jismi lati nasairu biha, sakit yang engkau rasa, musibah yang kau dapatkan, ujian yang kita timpa, innaha tariqatullah, sesungguhnya cuma cara Allah, ba'idina minat ta'ibu hayatud dunya, menjauhkan kita dari lelahnya mengejar kehidupan dunia. Capek gak ngejar dunia, Bu? Tanya adalah capek. Capek, Bu, mengejar dunia itu capek. Makanya sampai nanti akan datang masanya kalimat ini negor hati kita, nampol kita, negur hati kita. Ketika nanti seorang anak akan ngomong begini sama ayah dan ibunya. Seorang anak akan ngomong sama ayah ibunya, ngomong begini, Abi, Umi, saya bahagia, Abi dan Umi sakit. Masya Allah. Jadi nanti ada anak yang ngomong, saya bahagia melihat Abi dan Umi sakit. Kenapa kau kemudian bahagia melihat Umi sakit? Saya bahagia melihat Abi dan Umi sakit karena saya jadi bisa memandang wajah Umi dan bertemu Umi setiap hari. Karena kalau nggak sakit, dia nggak pernah ketemu anaknya kecuali pada saat malam hari. Dia nggak pernah ketemu anaknya kecuali di waktu sisanya. Betul? Padahal bisa jadi pertemuan dia dengan anaknya yumkin ayyakuna akhiro bin nisabah, karena bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir untuk. Jadi kalau engkau nggak manfaatkan waktumu, akan datang anak kemudian ngomong seperti ini. Bahagia. Mudah-mudahan nggak sampai seperti itu sih, Bu ya. Manfaatin waktu yang masih ada. Lo mengejar dunia itu capek banget. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengejar dunia itu seperti mengejar bayanganmu sendiri. Engkau nggak akan pernah bisa menangkap. Kalau kata Imam Ghazali, mengejar dunia itu seperti engkau meminum air laut, tidak akan pernah hilang dahagamu. Kalau kata Rasulullah SAW, mengejar dunia itu seperti engkau berharap satu lembah emas, setelah engkau dapatkan, engkau minta lembah berikutnya. Setelah engkau dapatkan, minta lembah berikutnya. Kapan kemudian engkau akan merasa puas? Idza maital kubur, kalau engkau diletakkan dalam kubur, wal zalamu taghad alaihi, lantas tanah menutupnya, maka saat itu engkau baru merasakan ngejar dunia capek. Maka lihatlah orang-orang tua kita semua, Bu.
orang tua yang sudah senja. Makanya sampai Rasulullah ngomong begini sama kita. Abduni du'a fa'a yubayyinullah kula a'maluna. Tolonglah jangan sampai nanti kamu dipermalukan di padang mahsyar. Cara supaya engkau tidak dipermalukan di padang mahsyar, maka abduni du'a fa'a. Tolonglah orang-orang lemah di antara kita semua. Tolong yang dagang, kalau ada 2 tukang martabak, 1 ramai 1 sepi, ibu beli yang mana? Sepi. Yang rame kan? Kita pilihnya yang rame kan? Kita belinya Espiral Sultan di Pamulang. Kita belinya es duren depan SMU 9. Es oyen di Geraha. Kita belinya kemudian di tempat-tempat yang kemudian mewah. Kita makannya kemudian tempat mewah, bakso Titoti di sebelum Ciledug, lewatin dikit di Mencong sebelahnya bakso Balungan, jalan terus sebelum Budi Luhur ada bakso Rusuk Wonogiri, belok kanan. Apa? Lewat doang. Kita terkadang sibuk menikmati makanan yang enak sampai lupa dengan saudara kita yang dagang gado-gado, budaya gado-gado Bu Yanti. Ada ya? Ada. Kita lupa beli kredoknya Bu Romlan. Kita lupa peyeknya Bu Ati. Tolonglah pedagang kecil. Makanya kata Imam Zarruzi, kalau engkau taklim nih, datang ke sini, salah satu yang menyempurnakan taklimmu, salah satu yang menyempurnakan amalmu, kalau di luar ada pedagang, beli walaupun cuma 10.000, 15.000. Bukan promoin pedagang, tapi emang begitu adabnya. Kita taklim, adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi untuk menyempurnakan amalnya, tolong kalau ada pedagang. Kan kalau di uswatun hasanah berjejer tuh, rame, Bu. Tolong. Jadi kalau kita lagi ada rezeki, beli. Jadi kalau ada 2 pedagang yang rame, sesekali kita beli, Bu. Boleh beli yang mahal, tapi tolonglah. Kalau ada 2 tukang es campur, yang sepi-sepi, 1 rame, mana berhadapan, yang sepi cuma bengong. Ya Allah, sambil rusak-rusak dengkul. Tolong. Belilah tukang kue putu yang lewat. Di sini mah nggak bisa lewat ya? Enggak. Bisa kan nggak? Kasih KTP. Ini ribet banget tuh. Tukang nasi goreng lewat sini. Lewat. Tolong Bu, tukang skuter, tolong tukang bajigur. Tukang bajigur yang dagang muda apa tua Bu? Tua. Kacang rebus yang dagang tua apa muda Bu? Yang dagang kemudian tahu tanpa minyak tua apa muda Bu? Tua. Kue lepet, tahu kue lepet Bu? Yang dagang tua apa muda? Gen-gen mah kagak ngerti makan kue lepet. Orang dia makan dibungkus kagak habis nih. Tolong Bu. Lihat Bu, mereka lelah banget. Tolong tukang jamu gendong. Tolong tukang jamu gendong yang masih digendong Bu, dagang beli walaupun cuma 5.000. Abduni du'a fa'a. Kalau engkau menolong orang yang lemah, kelak Allah akan nolong kamu nanti di padang mahsyar. Kapan-kapan saya bahas hari dipermalukan. Dan salah satu yang akan menolong kita adalah yang menolong para pedagang kecil di tengah kita. Tolong tukang jamu gendong. Tapi tolong yang beli ibu, jangan bapaknya. Kalau bapaknya nanya, Mbok, tinggal di mana Mbok? Ya, berabe dia. Ba'idina minat ta'ibu hayat dunia. Capek. Itu sebabnya Bu, hari ini kalau kita sakit, kalau hari ini kita dapat ujian, nggak bisa lagi jalan-jalan ke kafe-kafe yang mahal, Highlander Cafe di Sentul, Cafe Sky di Bandung. Ibu kemudian datang kafe di CDC, cahaya di atas cahaya, samping Masjid Rahmatan Lil Alamin. Tahu semua ya. Gua kalau diundang sama mama pengajian di situ.
maka tempat terbaik adalah majelis ilmu. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada majelis ilmu. Tidak ada tempat yang menenangkan hatimu kecuali majelis ilmu. Tidak ada tempat yang kemudian bisa membuat engkau kembali bergairah dalam hidupmu kecuali datang di majelis ilmu, memandang wajah gurumu dan bertemu dengan saudara. Makanya majelis ilmu itu adalah majelis di mana guru bisa memandang muridnya, muridnya bisa memandang gurunya, dan ada ilmu yang disampaikan. YouTube itu bukan majelis ilmu. YouTube itu jiada, cuma tambahan. Karena gurunya tidak bisa menatap wajah muridnya, muridnya tidak bisa menatap wajah gurunya. Makanya saya selalu menolak untuk nge-zoom, ceramah nge-zoom. Gua lagi ceramah semangat, dia lagi masak kangkung. Sambil masak kangkung, Ustaz Bambang lucu juga. Gua kagak mau dah ngejum, Ustaz, ngejum, oh enggak. Kagak ngeliat kalau gua ceramah semangat. Saking semangatnya ada yang potong, mulut gua lagi mangap dipotong. Gua kesel banget panitia, kalau mau foto bilang dulu, biar gua action. Ustaz semangat, mangap. Itu majelis ilmu tempat terbaik. Makanya sampai Imam Zarruzi dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim, adab lebih tinggi daripada ilmu. Ada 3 tempat yang kau harus berlama-lama, ada 3 tempat yang kau harus berburu-buru selesai. Apa 3 tempat yang harus buru-buru selesai? Yang pertama di pasar, ibu harus buru-buru selesai. Bu, karena ada anak iblis yang namanya lawahan. Anak iblis itu namanya lawahan, itu jin pasar yang kerjanya bisikin ke telinga. Daster cakep tuh, daster cakep. Niatnya beli cabe, pulangnya bawa gambar cabe. Bahaya gitu ya. Ke mall gitu. Makanya wajarlah kalau sampai para ulama mengingatkan kepada kita, kalau engkau melihat dunia, beristighfarlah sama Allah. Istighfar. Makanya saya kalau jalan-jalan sama istri, lantas kemudian istri, Abi, gamisnya bagus. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Abi, sopannya bagus. Istighfar. Beda tipis antara istighfar dengan pelit. Bu, jangan lama-lama di pasar dan di mall, bergegas pulang. Yang kedua yang kau tidak boleh lama-lama adalah di dalam kamar mandi. Bergegaslah untuk segera keluar, karena ada jin di dalamnya yang sedang mengawasi diri. Yang ketiga adalah di cermin. Anda harus bersegera. Makanya Bu, kita ini kadang kagak ngikutin sunnah yang diajarkan para ulama. Adab cermin itu, Bu, cermin itu hanya untuk wajah, bukan seluruh badan. Makanya kalau punya cermin cukup bagian wajah doang, lah kita mah seluruh badan. Ngelihat, Bu, gede banget. Ternyata gue cakep juga, ya Allah. Pakai lip pensetih, bola-bola, maskara, ya Allah, glitter. Cerminnya cukup aja satu, gitu, udah. Supaya engkau tidak berlama-lama. Emang diajarin agama begitu, supaya engkau nanti tidak sampai pada tahap engkau membanggakan dirimu sendiri. Nanti repot, kayaknya alis gue miring nih, kayaknya gue harus ulang alis nih, kayaknya hidung gue kurang mancung nih, besok gue tarik jepitan ah. Nanti berarti tulisannya. Ada 3 tempat yang kau harus berlama-lama. Yang pertama adalah di rumah ayah ibumu atau di rumah saudara. Jangan buru-buru kalau di rumah ayah dan ibumu. Berlama-lamalah dengan mereka semua. Mainlah bersama mereka, suapinlah dengan tanganmu, pijitlah tubuhnya dengan badanmu, dengan tubuhmu, dengan tanganmu, pijitlah dia, peluklah dia, sayanglah dia. Berlama-lama. Kadang banyak anak yang kemudian di rumah orang tua pengennya cepat-cepat dan buru-buru pulang.
Yang kedua, di rumah saudara, kakak adik lama-lamain. Kakak, kita mah kadang di rumah kakak dan adik pengen buru-buru pulang. Takut nanti kemudian dia ngasih kode usap-usap paha. Tandanya apa? Minjem duit. Serba takut. Kagak Ustaz. Yang ada gua di. Bener gak tuh? Enggak. Makanya ungkapan ini gak boleh digunakan bagi orang beriman. Kalau deket, saudara itu kalau deket bau busuk, jauh gak ada istilah begitu bagi orang beriman. Engkau bersaudara dengan kakakmu dan bersaudara dengan adikmu. Kata Imam Ghazali, seorang kakak yang mendatangi adiknya, pahalanya ngalir kepada ayah ibunya yang sudah gak ada. Fa'al khairali ahi, seorang adik yang mendatangi kakaknya, pahalanya mengalir kepada ayah dan ibunya. Berapa banyak hari ini kakak yang gak pernah lagi mendatangi adiknya. Berapa banyak hari ini adik yang gak pernah mendatangi kakaknya. Cuma gara-gara warisan runtuh silsilah keluarga. Makanya sampai kemudian ngomong begini, hal ta'lamu, tahukah kamu semua ahlun nari alladzina yamsuna ala wajhil ardi, tahukah engkau ada ahli neraka yang jalan-jalan di muka bumi? Siapa ahli neraka yang jalan-jalan di muka bumi? Ketika seorang kakak dan adik saling berebut waris dan mereka kemudian saling mencaci maki dan menjatuhkan satu sama lainnya. Mudah-mudahan kita enggak ya, Bu. Rindoin aja udah. Maafin. Capek Bu, mengejar dunia itu lelah. Apa tempat kedua? Majelis ilmu. Lama-lamain, jangan pengennya cepat pulang. Belum pulang, ya Allah, belum pulang. Makanya duduknya sengaja paling belakang, nyender, dekat kaca, kaki selonjoran. Kagak nyindir yang belakang ini. Oh, pengennya Bu, jangan cepet-cepet pulang, tunggu. Karena di sini kita melepas semuanya. Makanya kalau datang di majelis ilmu, kata Imam Zarnuji dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim, jangan tinggalin 3 hal kalau engkau datang di majelis ilmu. Jangan tinggalin 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, nengok kanan kiri. Udah belum? Ini ambil baru datang. Gua mau nengok. Gua mau nengok ah. Mata sebelah gua musuh gua lagi. Oh, nengok kanan kiri. Ada orang yang begitu tuh. Masjid cuma datang, cuma sholat, pulang, pergi, kagak nengok dia saudaranya. Padahal masjid itu tempat silaturahim terbaik. Jadi ada orang hari ini banyak kumpulan orang yang datang ke masjid cuma numpang sholat, kabur, kagak nengok kanan kiri. Bro, kalau lu kemudian gak suka salaman selesai sholat, lu salaman sebelum sholat. Dalam nih gua. Sederhana. Yang kedua, Bu, musafahah, salaman kanan kiri. Udah belum? Kan belum ada yang Yang ketiga, ngucapin salam dan berdoa. Assalamualaikum, sehat. Jangan baru ketemu assalamualaikum gendutan sekarang kan? Ada orang yang begini, baru ketemu udah bikin berantem. Ada yang gitu? Jangan baru ketemu lantai udah sehat ya, sehat. Wajah lu cerah banget, masya Allah. Jangan ketemu tua banget. Empat banget nih orang itu begini. Bu, enak di majelis taklim itu ketemu. Makanya Bu, sampai Imam Suyuti dalam kitabnya Hawi lil Fatawi halaman 555, posisi bagian kanan sebelah atas. Adi Hidayah. Tapi gua hafalnya itu doang. Saya nyebutin kitab karena saya ngajar pesantren Kombongan. Yang belajarnya cuma ngajar kitab doang. Jadi ya nama-nama kitab pengarangnya hafal Bu. Tapi gua kagak hafal barisnya. Bingung sama Ustaz Adi Hidayat, masya Allah. Gua ngapalin itu aja Bu.
Satu aja itu. Apa kata Imam Suyuti? Kata Imam Suyuti, kalau engkau kemudian tahukah engkau makanan kemudian terlezat, makanan terlezat adalah makanan yang dimakan bersama dengan saudaramu. Kalau makanan ini adalah sedekah dari saudaramu, maka apa kata Imam Suyuti? Sesungguhnya bisa melepas musibah yang akan terjadi ke depannya. Makanya orang tua dulu kalau misalnya lagi ngaji, makanannya dibawa pulang nggak satu? Udah habis belum? Buat anak. Laki udah nungguin di rumah. Lu ngaji mulu nggak bawa risol. Habis. Enggak banget. Laki udah nungguin. Pastel. Bu, saya ingetin sama ibu, nanti di padang mahsyar ada istri yang dituntut sama lakinya. Kok bisa Ustaz? Iya, nanti dia akan ngomong, "Hai Rabbi, saya tidak redha dengan istri saya." Kenapa kau tidak redha dengan istrimu? Saya gak pernah ngelarang dia ngaji, saya gak pernah ngelarang dia datang ke majelis taklim, saya gak pernah larang dia ibadah-ibadah sama Allah. Cuma saya minta ya Allah kepada dirinya, kalau ngaji masak. Oh masak, kirain bulan jajan. Udah masak belum? Ya. Belum. Udah masak belum? Sudah Abi. Tuh di gedung saji ada sop. Wih, pas dibuka Indomie rasa sop. Ya anggap aja begitu. Oh, jangan sampai begitu. Makanya sisain, makanya orang tua dulu sering bawa. Jadi kadang mereka sering ngantongin gitu. Ini mah contoh. Ngantongin. Bahkan sampai ngasih ke anaknya makan. Jeruknya asam, Abi makan kagak. Orang tua kita dulu gitu kan? Masya Allah, yang pernah ingat. Ini udah masuk kantong, aman. Contoh dong ini contoh. Jadi kalau datang majelis taklim nikmatnya begitu. Jadi diusahain datang tempat kita berlama-lama begini. Makanya nggak dilarang di belakang nyender nggak apa-apa. Selama masih ada kemudian tempatnya. Jangan sudah nyender ada nyender lagi di belakangnya. Sambil pijitan ustaznya ceramah dia mana pijit. Ada tuh yang begitu tuh. Yang ketiga tempat yang kita harus boleh berlama-lama adalah di alam. Kata Imam Zarnuzi dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim, adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau di alam engkau boleh kemudian berlama-lama, berzikirlah sama Allah, pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tuh awan cakep banget, Masya Allah. Menikmati kemudian matahari terbit, tapi jangan lupakan satu hal. Orang kalau sudah di alam kadang lupa memuji, kadang lupa ibadah. Ya Bu? Jadi boleh di alam, makanya ada orang tua ntar gue mau tinggalnya di Purwokerto aja lah, di Sokaraja, gue pengen tinggalnya di Banjaranyar lah. Ma'arif biar gue tiap hari makan tempe mendoan, ya Allah, biar makan gue soto Sokaraja yang sebenarnya ketoprak dikasih kuah. Betul nggak? Betul kan? Soto Sokaraja ketoprak dikasih kuah. Kok Ustaz tahu guru saya tinggal di sana. Guru saya di Ma'arif tinggal di sana. Makanya saya udah ngomong sama istri, nanti kalau kita sudah sepuh, kita kemudian ngurus pesantren guru saja di Purwokerto, karena guru saya nggak punya anak. Jadi sudah tawarin tinggal di sini Bang, jadi ajengan di sini. Nanti Pak Kiai, sayanya di sininya masih nggak suka serius. Kiai nanti kalau kemudian sudah senja, saya pengen kemudian di sana menikmati, karena di tengah sawah enak banget. Apalagi pesantren Kobongan kan cuma makan lele, buang airnya di jamban, juga pakai kolam besar. Masya Allah. Lah pas buang air di jamban ada lele di bawahnya. Yang kita mengambil hukum fikih, lantas didiemin selama 3 hari kagak dikasih makan. Pas diambil segede gini, pas kemudian 3 hari jadi segini. Ciut, nanti kita makan.
Pas kita makan sambil bercanda, kayaknya rasa buangan lu. Ini makan. Ini ya, kan pesantren Kobongan begitu, Bu. Karena saya dari pesantren Kobongan, saya dari Torekoh Nasyabadiyah Abaan. Itu yang kedua, Bu. Nasihat dari jam berapa ini? Itu sampai jam 11 nih. Kebaca ini. Harus pakai kacamata. Oh iya, baik. Biasanya saya kalau ceramah dikasihnya botolnya 600 ml, tandanya 60 menit. Kalau ini kan cuma 300 ml. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ngomong begini, alamul jismi allati nasa'iru biha, sakit yang engkau rasa, musibah yang engkau dapatkan, ujian yang engkau terima, wa tariqatullah, sesungguhnya cara Allah, Bu, za'aluka al-auda ilallah, agar kita kembali sama Allah. Ya, Bu. Kalau nggak sakit kita nggak akan teriak. Kalau nggak sakit kita berdoa nggak berderai air mata. Ya Allah. Kalau nggak sakit kadang kita nggak lamain sujudnya. Kalau kita nggak ketimpa musibah kita nggak lamain baca Qur'annya. Prasangka buruk baiklah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Prasangka baik sama Allah. Apa yang hari ini kita derita itu cuma cara Allah untuk muji. Lu cinta dunia apa cinta Allah? Lu cinta laki lu apa cinta Allah? Lu cinta anak lu apa cinta Allah? Cuma begitu doang, Bu. Allah cuma ngajarin. Makanya wajar, Bu, kenapa kemudian kita tadi membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Kenapa mentaknya sehat telinga? Kenapa nggak minta sehat? Ya Allah, sehatkan jantung saya agar nggak dipasang ring, agar nggak di-bypass. Kenapa nggak minta sehat? Ya Allah, sehatin ginjal saya agar nggak kemudian cuci darah. Ya Allah, sehatkan kemudian bagian tubuh saya, organ dalam. Kenapa kemudian minta sehatnya telinga? Kenapa minta sehatnya telinga? Agar nanti, Bu, kita tetap bisa dengar suara aja. Kita bisa dengar suara orang membaca Quran, itu nikmat tertinggi. Kita masih dengar kemudian suara, kemudian guru-guru kita mengajar. Itu nikmat tertinggi buat kita semua. Nikmat tertinggi, kita masih bisa mendengar panggilan kalau kita sudah tua. Nenek, ya Allah, bahagia banget. Ada yang udah punya cucu? Ada. Bu, nenek, ya Allah, demen banget dah tuh, Bu. Nggak enak kan kalau telinganya budak, lu punya nenek punya, tapi nenek gua budak. Bu, telinga nih, entar telinga. Tuh, makanya ibu kalau masih dengar salawat tandanya Allah ingin meminta ibu kembali. Jadi kalau ibu dengar orang baca Quran, Allah meminta ibu agar segera baca Quran. Kalau ibu dengar ada orang yang kemudian ternyata mendengar nih lewat, ada orang kemudian ngaji, Allah pengen kita datang. Itu cara Allah, Bu. Dalam bahasa sederhana kata Imam Ghazali, amsalu kataratil mata, hidayah itu seperti tetesan air hujan. Engkau dengar ajan, Allah minta engkau sholat. Allah kemudian kamu lewat dengar orang ngaji, engkau Allah minta supaya ngaji. Itu cara Allah, Bu. Jangan sampai nanti Allah ngambek sama kita. Apa cara Allah ngambek? Amsalu riyati ta'abu, Allah datangkan angin yang berhembus. Apa maksudnya? Ditimpa ujian, sakit, musibah, lantas engkau baru bisa kembali. Iya kalau kembali. Kalau ternyata engkau malah jadi makin ingkar, dosa saya apa ya Allah? Gua rajin ibadah tapi saya sakit terus. Lihat, banyak yang gitu? Banyak yang jauh sama Allah. Makanya, Bu, manfaatin kalau telinga kita. Allah lagi sayang-sayangnya sama kita semua. Jangan sampai nanti kalau Allah sudah marah, Allah cuma ngomong begini, Bu. Dalam surat Ad-Dukhan, huzuhu fa'tiluhu illa sawa'il zahir. Hei Jabaniyah, seret tuh orang itu masuk ke dalam neraka. Huzuhu fa'tiluhu illa sawa'il zahir, summa subbu faqaraksihi min azabil hamim. Beri dia ajab yang sangat keras. Makanya, Bu, kalau ibu dengar baca salawat, ada orang salawat walaupun nenek-nenek, gak usah ngegerendeng, gak usah nyinyir. Kan mama ngaji belum datang, anak dia kan belum ngaji belum datang di jamaah salawatan ya? Salawatan, nggak usah rewel, suara jelek amat ya, nggak usah. Dia
dia yang salawatan, kita yang narik nafas. Dengerin aja tandanya Allah nyuruh kita segera datang. Jangan nyinyir, nanti Allah cabut hidayahnya. Ini cara Allah agar kita kembali, ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa kembali sama Allah Subhanahu wa taala, perbaiki semuanya, Bu. Datang ke majelis ilmu, usahakan datang karena majelis ilmu adalah refreshing buat kita. Makanya wajar kalau kemudian ditanya, Imam Hasan Al-Bisri ngomong begini. Ini sebagai penutup buat kita. Imam Hasan Al-Bisri ngomong begini, ya Syekh, apa ciri orang yang sudah hijrah dan bertobat sama Allah? Kata Imam Hasan Al-Bisri, 3 cirinya. Cuma 3? Ya 3. Apa cirinya? Yang pertama, dia rajin sholat malam. Jadi kalau ada orang yang ngaku hijrah dan ngaku tobat tapi nggak pernah sholat malam, bohong. Sholat malam itu adalah kemudian cara dia menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Tiap malam Allah kemudian nunggu seorang hamba, ainu bakat min khasyatillah, minta ampun sama Allah dengan derayan air mata. Maka kalau ada orang yang aku hijrah, aku sudah hijrah, sudah taubat, tapi nggak pernah bangun malam, mobil ambulan ngibul. Bohong. Sholat malam itu ciri orang yang kembali sama Allah. Berat gak sholat malam? Berat. Sekarang subuh jam 4:13 masih ngantuk. Ya Allah Bu, masih ngantuk. Semalam saya ngisi mabit di pasar Minggu. Subuhnya saya harus ngisi di komplek kejiran Mas Permai. Berangkat jam 3 subuh. Mata habis ngisi mabit, habis sudah mulai mata begini Bu. Emang Allahumma paksain. Kadang Allah begitu, ta'ibuman akafil ibadah. Allah ingin menguji kita dengan memaksakan tubuh kita. Bangun malam. Sehat dan sakit kita itu tentang kedekatan kita sama Allah. Kalau sakit, Allah lagi uji bentuk kasih sayangnya Allah sama kita. Kalau sehat, itu Allah mudahkan kita untuk tetap ibadah. 1, jadi sholat malam ya. Diusahain. Jangan sampai nanti Allah ngancam, Rasulullah ngancam gini Bu. Innallaha azza wa jalla yubghidu kula. Gua paling benci nih sama orang begini. Siapa yang kau benci ya Rasulullah? Jikpatul laili, bangke di malam hari. Gak enak banget ya. Siapa bangke di malam hari? Orang yang ketika pagi datang sholat isya dia tinggalin. Orang yang pagi datang sholat subuh dia tinggalin. Disebutnya bangke. Jadi orang yang kagak sholat isya dan subuh disebut. Jadi kalau ibu punya suami kagak sholat isya subuh, berarti ibu tidur sama bangke. Serem nih. Itu Rasulullah. Siapa lagi yang disebut bangke? Orang yang 1 tahun gak pernah sholat malam, orang yang 1 bulan gak pernah sholat malam, orang yang dalam 1 minggu gak pernah sholat malam, disebut kata Imam Hasan Al-Bisri bangke. Seolah-olah lu gak pernah berbuat dosa, jadi gak pantas bangun malam. Kita banyak gak dosanya? Banyak gak? Laki paling banyak dosanya sama siapa? Pantas gak dia bangun malam? Ibu paling banyak dosanya sama siapa? Ngaku. Jadi pantas gak bangun malam? Pantas. Bangun malam kita. Siapa ciri yang kedua? Lain, lembut. Jadi kalau ada orang yang hijrah dan tobat lantas lisan yang gak lembut, malah memaki saudaranya, menyalahkan saudaranya, menerakakan saudaranya, dia belum hijrah. Orang yang hijrah itu makin lembut Bu. Bebek, sayang, makan siang nanti aktif. Saya sama Anu gitu Bu. Saya cuma kirim WA, Umi, aku ingin mencintaimu secara sederhana, seperti yang tak sempat dikatakan angin kepada awan yang telah membuatnya menjadi hujan. Umi, aku ingin mencintaimu secara sederhana, seperti yang tak sempat dikatakan kayu kepada api yang telah membuatnya menjadi abu. Makanya anak gue banyak. Jadi lembut, usahain lembut. Jadi kalau ibu sudah hijrah, langsung kepada laki. Abi, mau air putih, teh, kopi, susu. Lembut Bu. Makanya saya selalu ingetin, ada seorang istri itu kalau salaman sama suami, jangan sampai suami julurin tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, malah cuci. Ibu di
ambil apa dia juluri tangan? Pokoknya tangan dulu. Lain bu, lembut dalam lisan, lembut dalam perbuatan, lembut dalam penampilan. Suami mau datang 5 menit lagi, ibu dandan pakai lipan setip, kalau perlu 3 warna, pakai bola-bola. Suami datang tak assalamualaikum, sambut yang baik sambil tangannya kalau perlu pakai baju pengantin waktu pertama kali nikah. Ibu, lain orang yang hijrah itu nyenengin. Makanya diungkapkan oleh Rasulullah, wa yanzuru ilaikum birahmah. Orang yang hijrah itu kalau dia seorang istri, kalau dipandang lakinya bahagia lakinya. Kalau dia seorang suami, dipandang istrinya bahagia istrinya. Kalau dia seorang teman, dipandang temannya bahagia. Ibu kalau ketemu laki bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Bu, lihat temannya sebelahnya bahagia nggak lihat dia? Bahagia dong, kan jarang ketemu. Lain bu. Yang ketiga bu, ciri orang yang hijrah itu bu adalah datang ke majelis ilmu. Jadi kalau ada orang yang aku hijrah nggak pernah datang ke majelis ilmu, maka sesungguhnya dia bohong. Ustadz, saya hijrah, tapi saya nggak pernah datang majelis ilmu di dekat rumahmu, di dekat rumahnya. Dia belum hijrah ibu. Dia sebenarnya sedang mengasingkan dirinya. Datanglah. Engkau akan digotong jasadmu oleh saudara-saudara yang ada di sebelahmu, bukan oleh orang-orang di mana engkau mengasingkan diri. Datanglah ke pengajian dekat rumahmu. Kalau ngajinya sebulan 4 kali, tetap datang meskipun cuma 1 kali. Jangan sibuk membuat kelompok bagi dirimu sendiri. Datanglah ke majelis ilmu. Banyak orang yang hijrah tapi lantas mengasingkan diri, menyebut dirinya sebagai gurobah, orang terasing. Enak banget, jangan-jangan lu bukan terasing tapi lu ngasingin diri, nggak pengen berteman dengan siapapun. Dalam nih kalimat saya. Jadi orang yang hijrah itu bu, sama tetangga makin dekat, makin dekat. Jadi kalau ada orang hijrah makin jauh dengan tetangganya, dia belum hijrah. Dia sedang menyombongkan dirinya bahwa dirinya adalah pemilik surga. Bahaya. Dalam. Mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua. Sudah, tuh. Selanjutnya kita bisa hiwar dan dialog sama-sama. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua. Semoga pertemuan ini menjadi kawat candra di muka, tempat para gatot kaca di tempat, otot kawat batu besi, akidah kuat, akhlak terpuji, disayang Allah dan Nabi, disayang keluarga dan istri, masuk surga ditemani para bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, boleh nggak cuma 3 buah? Buah-buahnya dikasih kepada, kata Imam Zarnuzi ngomong begini, majelis ilmu kita itu sempurna karena 3 hal. Pertama adanya guru, yang kedua adanya orang yang paling tua di tengah kita. Jadi kalau ada orang tua yang paling tua di tengah kita, maka sesungguhnya menyempurnakan majelis ilmu. Jadi siapa yang paling tua di sini? Berapa mak? Usianya? 800. 80. Apakah ada di atas lagi? Tanya, Ridho nggak? Kemudian salah satu hadiahnya siapa lagi? Siapa yang di atas 80? Nenek. Berapa mak? Berapa nek? Nenek. 81. Jadi diridoin sama jamaah. Kasih, karena nenek-nenek dikasih pertanyaan ngangkat juga susah. Ya, baik Ustaz. Ya, saya kasih 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan saya berat. Bu, tadi saya kemudian menyebut nama kitab. Siapa pengarang kitab? Kitab Ta'lim Muta'alim. Ya. Boleh? Tangannya? Ya. Kak, siapa lagi? Ya. Ya. Siapa pengarangnya? Ta'lim Ta'lim Muta'alim. Muta'alim. Iya. Abdul Qayyim Al-Jauziyah. Ada lagi yang lain? Ya. Ada lagi yang lain? Bukan, dia kagak nyatet. Yang begitu Siapa?
Siapa? Pengarang kitab Ta'limu Ta'lim, adab lebih tinggi daripada ilmu? Ya. Imam Zarnuzi. Sahih. Masya Allah. Ya. Yang kedua, tadi saya menyebutkan adab tempat yang boleh berlama-lama. Banyak semua. Siapa yang untuk Ustaz yang lebih dulu? Ya, siapa? Yang juga Ya, berlama-lama. saya ambil yang sebelah kiri, ya, yang dekat kaca yang menyender. Iya. Ya, silakan. Ya. Sahih. Ya. Beda. Satu lagi. Satu lagi pertanyaan. Tadi saya nyuruh ada doa yang harus digawangkan setiap kali selesai sholat. Sama artinya. Ya boleh. Ya. Bolak yang ibu siapa? Ibu Ya. Tuti, monggo Bu. Ya, artinya ya, baik, sahih, betul. Allahumma bini fi badani, sehatkan badan, sehatkan telinga, sehatkan mata. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya, kita nanti hanya pasrah sama Allah. 3 hal tersebut bagi yang tidak dapat hadiah, insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah SWT. Karena hadiah terbaik buat kita semua adalah datang majelis ilmu dan berada di surga Allah SWT. Itu cuma bonus bagi yang datang. Masya Allah, untuk yang bisa menjawab Ustaz izin ya untuk maju ke depan. Ibu Novi, Ibu. Baik, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan buat kita semua. Kita awali dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Ampuni sahabati Rasul ma'in hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yu'afi wa yukafi mazid. Allahumma fir lana ziddana wa hazlana wa khata'ana wa amdana wa kullu zalika indana. Allahumma taqabbal taubatana wa azba da'watana wa saddid alsinatana wa sul sahimata fi sudurina wa ja'il gilla wal hidda wal asada min qulubina. Jangan karena dosa-dosa yang telah dan biasa kami lakukan Engkau menutup pintu ampunan. Ya Allah, jangan karena kehilapan-kehilapan yang telah dan biasa kami lakukan Engkau menutup pintu kasih sayang-Mu. Ya Allah, jangan karena kesalahan-kesalahan yang telah dan biasa kami kerjakan Engkau menutup pintu maghfirah-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua. Kita sebut nama orang tua kita masing-masing. Kita sebut nama orang-orang terdekat kita yang telah meninggal dunia. Allahumma lakal hamdu kulluhum wa lakal mulku kulluhum yadikal khairu kulluhum ilaika yurza'ul amru kulluhum alaniyatun wa sirruhum fa in tuhmada innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma fir jami'a ma madha min kulli zambi wa asimni bima baqiya min umri. Allahumma salimna wa salamatan ummatan fi Palestin. Allahumma salimna wa salamatan ummatan fi Palestin. Allahumma salimna wa salamatan ummatan fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
'adzabannar. Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.